Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaitu berdoa dengan ikhlas dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan, ya. Berdoa dengan ikhlas. Berdoa itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memulai doa dengan pujian dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita baca, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamd. Muji Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sahabat yang dia ini tiba-tiba langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, orang ini terlalu tergesa-gesa. Harusnya dia itu kalau minta kepada Allah, dia menyanjung Allah, dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim. Disanjung Allah Subhanahu wa taala, dipuji karena Allah itu senang kalau hambanya itu memuji, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, hanya bagi Allah Rabbul alamin. Senang dipuji, baru setelah itu bersolawat, ya. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu kalau tidak dibacakan sholawat, dia itu akan terkatung-katung di bawah langit ini, tidak akan naik ke atas, ya. Begitu kata para ulama. Kemudian yang ketiga, ini penting, berdoa itu dengan sungguh-sungguh dan tidak lalai. Jadi ketika kita meminta kepada Allah itu sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, serius dan tidak lalai terhadap apa yang kita minta, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Minta. Yang penting ketika kita minta kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, terus kita ngerti, kita minta mohon kepada Allah itu apa. Jangan sampai kita lalai, ya. Dan yang keempat adalah yakin. Yakin bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Harus yakin, ya. Tidak boleh kita itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus yakin, ya. Ya tadi, karena apa? Allah yang menyuruh, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu, ya. Jadi kita dengan penuh keyakinan doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak boleh apa? Istiqjal. Istiqjal itu apa? Istiqjal itu dia itu tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa itu? Rasulullah mengatakan, yaitu seseorang berdoa kepada Allah, kemudian dia mengatakan Allah tidak mengabulkan doa saya. Saya sudah minta ya Rasulullah, sudah minta tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah, itu termasuk tergesa-gesa. Jadi kan percaya kan? Yakin Allah menyuruh kita berdoa pasti akan dikabulkan, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Cuma itu tadi, karena Allah itu sangat cinta kepada kita itu tidak akan diberikan oleh Allah sesuatu walaupun kita minta. Kalau sesuatu itu akan mencelakakan diri kita. Kalau kita tidak sesuai apa yang kita minta, tidak diberi seperti yang kita inginkan tadi itu, kita berprasangka baik kepada Allah, Allah mengabulkan doa saya. Mungkin untuk disimpan di akhirat, atau kita dihindarkan dari bala, dari musibah dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada ruginya orang berdoa itu. Dan jangan sampai kita putus asa di dalam berdoa. Atau sampai mengatakan tadi itu, saya sudah berdoa tapi tidak pernah dikabulkan sama Allah. Pegel wis, akhirnya tidak dongo aku wis. Dongo Pak, wis bolak-balik aku dongo. Kan ada orang begitu, ya. Nah, padahal kena satu tadi saja sudah luar biasa. Wahai anak Adam, kalau kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Nah, diampuni itu. Semakin banyak kita berdoa, semakin bagus, ya. Semakin bagus, ya. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya adalah memilih waktu-waktu yang tepat, ya. Waktu dan tempat yang mustajab. Kalau waktu misalkan antara azan dan iqamah, ya. Itu Rasulullah mengatakan apa? Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak, ya. Kita disuruh berdoa ketika azan dan iqamah. Kemudian pada saat turun hujan, ya.
Di samping kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah aku mohon kepadamu hujan yang bermanfaat, berdoa. Karena saat turunnya hujan itu, doa itu akan diijabah oleh Allah. Itu rahmat turun. Ya. Kemudian ketika mendengar ayam berkokok, pada saat sujud, ya, pada saat sujud ini adalah pada saat kita itu sholat. Tempatnya di mana? Ya, boleh saat kita sujud atau saat kita sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian Rasulullah selalu berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnahnya al-masihid dajjal. Setelah itu banyak doa-doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Di antaranya yang diajarkan kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong ajari saya doa yang bisa saya baca dalam sholat saya. Ucapkan, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ya Allah kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan maghfirah dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu doa yang dibaca oleh Abu Bakar, diajari Nabi. Nabi sendiri diajari oleh Allah SWT untuk dibaca dalam sholatnya. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Ketika Nabi tidur, kemudian mimpi bertemu dengan Allah, lalu Allah mengajari kepada Nabi doa agar dibaca di dalam sholatnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa mengerjakan semua kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi segala kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Nah, ini penting ini. Ya Allah, saya minta tolong kepadamu agar bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan apa? Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa mengerjakan kebaikan. Jadi kalau panjenengan istiqomah sholat subuh ke sini Pak, bukan panjenengan yang hebat. Allah menolong kita. Sehingga kita ini walaupun dingin, walaupun capek, kita berangkat. Yang menolong siapa? Allah. Pokoknya minta tolong terus sama Allah. Ya. Pesan Nabi begitu kan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, sungguh saya cinta sekali sama kamu. Jangan lupa, setiap selesai sholat berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong saya untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Menunjukkan apa? Orang tidak bisa zikir kalau tidak ditolong Allah. Orang tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah kalau tidak ditolong sama Allah. Begitu juga tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi semua ini karena pertolongan Allah. Ya, karena pertolongan Allah. Disinilah pentingnya kita itu selalu minta tolong sama Allah SWT. Ya, pentingnya kita tiap hari tadi membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Cuma kebanyakan manusia ini datang kepada Allah ketika pas butuh. Ketika uang banyak, sehat, jabatan masih mapan, tidak berdoa. Ketika ada ujian, anaknya sakit, kritis, wah itu baru berdoa. Itu memang salah satu bentuk kasih sayang Allah ya, supaya hamba itu tidak lalai. Berdoa, nangis-nangis, sholat tahajud dan sebagainya. Nanti ketika anaknya sudah sembuh, seret, perlahan-lahan mulai lupa lagi. Ada ujian lagi apa mungkin? Istrinya sakit lagi, berdoa lagi kepada Allah. Nah kita itu sama Nabi, disuruh ingat Allah itu saat kita itu lapang. Sehingga apa? Ketika dalam keadaan sulit, Allah akan mengingat kita. Ya. Jadi jangan hanya saat kita itu kesulitan, kesempitan baru ingat kepada Allah SWT. Ya. Kita ingat seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan itu kan berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Seandainya dia bukan termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan nanti, sampai hari kiamat. Ya. Tapi apa?
Nabi Yunus ini sudah biasa beliau itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat beliau lapang. Sehingga ketika di saat sempit dia berzikir kepada Allah, Allah selamatkan dia, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memilih waktu yang tepat, ya. Juga tempat-tempat yang mustajab, ya. Tempat yang paling baik mana? Ya di masjid ketika kita berdoa ini. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini di masjid. Karena di situ manusia itu beribadah, sujud kepada Allah. Maka banyak berdoa di masjid. Kemudian, ini yang paling penting, meninggalkan makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Jadi kalau misalkan orang itu berdoa, pakaiannya haram, doanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita harus meninggalkan semua yang haram. Ya. Nabi SAW ketika menceritakan tentang orang yang berdoa kepada Allah, ya. Dia ini rambutnya kusut masai, bajunya compang-camping, dia mengangkat tangannya, dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Ya, wahai Tuhanku, makanannya haram. Minuman yang dia minum juga haram, pakaiannya haram. Bagaimana, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka syaratnya cuma itu saja. Ya, seperti yang diberikan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, tolong doakan sama Allah supaya doa saya itu selalu dikabulkan sama Allah. Pesan Nabi cuma satu, wahai Sa'ad, perhatikan makananmu. Jangan sampai memasukkan makanan yang haram ke dalam mulutmu. Doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 3 tadi itu, ya. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya juga yang haram, ya. Dan dia dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah? Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Orang berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah selama makanan, minuman, pakaian dan segala sesuatunya itu bersih dari yang haram tadi itu, ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu meninggalkan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bertobat, minta ampun kepada Allah, Allah senang, Allah cinta. Kalau sudah Allah senang, Allah cinta, dia minta sama Allah dikasih. Yang terakhir adalah yaitu mengerjakan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai kita mengerjakan ketaatan, kita berdoa kepada Allah. Sangat bagus. Misalkan kita menyantuni anak yatim, ya, dan setelah itu kita berdoa, ya Allah, sembuhkan sakit istri saya. Kalau kita punya hajat begitu, ya, kita bersedekah punya hajat, mungkin ayahnya sakit atau anaknya sakit, kemudian kita datang kepada fakir miskin atau anak yatim, kita niatkan sedekah kita ini, mudah-mudahan dengan sedekah kita ini Allah sembuhkan penyakit anak saya. Kita bersedekah, berikan anak yatim, didoakan mudah-mudahan jadi anak soleh. Setelah itu berdoa, ya Allah, berikan kesembuhan kepada anak saya atau istri saya dan